mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam atau Islamic Education. Nah, anak-anak Miss, kali ini materi kita masih berkaitan tentang cinta Rasul. Nah, pembahasan kita dalam subtema kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Namun sebelum kita masuk ke materi, mari kita baca doa dulu ya nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Nabi Nuh alaihissalam adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam, keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Ayah Nabi Nuh bernama Lamik bin Mata. Nabi Nuh adalah nabi ketiga setelah Nabi Idris alaihissalam. Ketika diangkat menjadi rasul, Nabi Nuh sudah berusia 450 tahun. Nabi Nuh dikaruniai Allah sifat yang mulia, yaitu fasih dan tegas dalam berbicara, pandai bersyukur, bijaksana dan sabar dalam berdakwah, serta tidak mudah berputus asa. Umat Nabi Nuh alaihissalam menyembah berhala. Kala itu kaum Armenia banyak membuat patung-patung untuk menghormati para leluhur atau pahlawan yang sudah mati. Mereka membuat nama-nama patung tersebut sesuai dengan tokoh-tokoh itu. Lama-kelamaan mereka mempercayai bahwa patung-patung itu memiliki kehebatan dan kekuatan yang luar biasa yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Pada patung-patung itu ada 5 yang mereka agung-agungkan sebagai dewa, yaitu Wat, Suwa, Yakhut, Yakuk, dan Nasar. Inilah asal mula mereka menyembah berhala karena bujuk rayuan iblis dan pasukannya, agar mereka tidak lagi menyembah Allah tetapi menyembah patung-patung itu. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya menyembah Allah dan meninggalkan berhala agar tidak terjerumus di dalam kesesatan. Nabi Nuh ditentang oleh umatnya. Mereka tidak percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh juga ditentang keluarganya, termasuk istri Nabi Nuh yang bernama Wali'ah dan anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Mereka tidak mau mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap sabar berdakwah dan tidak berputus asa, walaupun umatnya banyak yang menentang dan hanya sedikit yang mau mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Nabi Nuh. Selama 500 tahun Nabi Nuh berdakwah, tetapi umatnya tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap menyembah berhala. Sampai akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah agar memberikan balasan kepada umatnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh bersama pengikut-pengikutnya membuat kapal besar itu dari kayu-kayu yang didapat dari pohon-pohonan sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat kapal itu terasa aneh bagi mereka. Mereka, para penyembah berhala, mentertawai Nabi Nuh dan mengatakan bahwa Nabi Nuh adalah orang gila. Nabi Nuh tetap sabar dan tetap tekun sampai pembuatan kapal itu selesai. Nah, inilah kapal yang pertama kali dibuat oleh manusia. Kemudian Allah menyuruh para pengikut Nabi Nuh untuk masuk ke dalam kapal. Kemudian binatang-binatang juga diperintahkan Allah untuk dimasukkan ke dalam kapal dengan keadaan berpasang-pasangan. Semua keluarga Nabi Nuh masuk ke dalam kapal, kecuali istri Nabi Nuh dan salah seorang anaknya yang bernama Kan'an tidak mau memasuki kapal mereka. Mereka tidak beriman dan termasuk orang-orang yang durhaka. Tiba hujan lebat. Allah menurunkan bencana banjir itu selama 40 hari 40 malam hingga menenggelamkan mereka.
Ketika Nabi Nuh melihat sekeliling dari atas, nampak putranya Kan'an terjebak dalam banjir. Karena kasih sayang Nabi Nuh pada anaknya, Nabi Nuh mengajak anaknya untuk masuk ke dalam kapal. Namun kesombongan Kan'an menolak ajakan Nabi Nuh. Tiba-tiba datang gelombang yang sangat besar dan akhirnya Kan'an tenggelam bersama gelombang itu. Dia adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan oleh Allah karena tidak mau beriman kepada Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh tidak henti-hentinya berdoa bersama orang-orang yang beriman. Dari kisah keteladanan Nabi Nuh tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Nuh adalah seorang nabi yang sangat mulia, yang selalu taat kepada Allah. Keteladanannya patut kita contoh, yaitu sabar dan tidak mudah putus asa, bekerja keras, dan selalu berusaha dalam mencapai tujuan. Kesabaran dan ketabahan Nabi Nuh dalam menghadapi kaumnya, bahkan dari keluarganya sendiri. Dan yang perlu kita ketahui bahwa untuk menyelamatkan diri kita bukanlah orang lain ataupun keluarga kita, melainkan adalah keimanan kita sendiri. Anak-anak, sampai di sini dulu materi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dapat menjadi teladan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar. Misudai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.